Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Berleni Sobundula, NIM S1E12095 dari kelas Ganjil. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer tahun 2022. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, sebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Nah, di sini saya sudah sediakan jawabannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Dia ini jaringan komputer yang yang ruang lingkupnya itu relatif lebih kecil, seperti misalnya di rumah atau kantor, digunakan untuk internet atau printer. Contohnya itu seperti hotspot. Selanjutnya yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer yang satu ini cakupan ruang lingkupnya itu relatif lebih kecil, tapi tidak sekecil cakupannya dari jaringan PAN. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jaringan komputer yang satu ini menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada LAN. Contohnya itu ruang lingkupnya kota. Nah, selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dalam ruang lingkup yang cukup besar lagi daripada MAN. Contohnya itu antar negara. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, ada internet. Internet merupakan jaringan komputer terbesar yang ditemukan oleh manusia. Kenapa paling terbesar? Karena ruang lingkupnya itu mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Semua orang bisa mengakses informasi melalui komputer atau perangkat lainnya seperti tablet, laptop, TV, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 2. Sebuah komputer memiliki IP address 192.168.2.0. Tentukan dan jelaskan A. Kelas apa IP tersebut, B. Network ID-nya, C. Host ID, D. Broadcast ID. Yang pertama, kelas apa IP tersebut. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah tabel untuk memudahkan kita mengidentifikasi IP address ini termasuk kelas apa. Nah, di sini kita bisa lihat dari oktet pertama IP address tersebut adalah 192. Kita lihat pada range IP-nya di sini 192 ada di kelas C. 192 sampai 223. Nah, itu berarti IP address ini dia termasuk IP kelas C. Oke. Selanjutnya yang B, network ID. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel juga. Untuk kelas C itu network ID-nya 3 oktet pertama. Yang ini yang sudah di blok hitam ini network ID. Sedangkan oktet terakhir atau oktet keempatnya ini merupakan host ID dari IP address kelas C. Tapi ada juga cara memperoleh network ID. Yang pertama, kita ketahui dulu IP address-nya 192.168.2.0. Nah, perintah selanjutnya itu ubah semua bit dalam alokasi host ID menjadi bernilai 0, sehingga susunan bit awalnya seperti ini. Bit ini kan IP address-nya. Nah, kita konversi ke biner menjadi seperti ini. 192 binernya 110000.168. Dari sini inilah bitnya atau binernya, kemudian ini juga 2, inilah bitnya 0, ya 0 semua. Kemudian susunan bit network ID mengikuti perintahnya bahwa kita ubah bit dalam alokasi host ID menjadi bernilai 0, berarti diubahlah menjadi seperti ini. Tapi karena IP address-nya sudah dari awal 0, IP address-nya sudah host ID-nya dari awal 0, berarti di sini tetap 0, sehingga network ID-nya yaitu yang ini, 192.168.2. Selanjutnya itu C, host ID. Host ID seperti gambar yang tersedia di sini. Host ID-nya itu ada di oktet terakhir atau oktet keempat. Seperti yang saya sudah merahkan di sini bahwa host ID-nya itu yang ini. Yang merah ini. Tapi ada juga cara untuk mengetahui banyak host ID yang ditampung dalam IP address ini. Yang pertama itu kita ketahui CIDR dari IP address tersebut, yaitu 24. Kenapa 24?
kita konversi dulu IP address ini ke biner atau ke dalam bit seperti ini. Setelah kita konversi, kita lihat. Nah, yang ini kan terpenuhi 8 bit, selanjutnya yang ini juga 8 bit, yang ini juga 8 bit, berarti 8 dikali 3, 24. Nah, itulah kita mendapatkan di sini 24. Selanjutnya di sini saya sediakan H. H untuk mempermudah kita menghitung banyak host ID yang ditampung IP address tersebut. H sama dengan jumlah bit IP address dikurang CIDR IP address. Nah, berapa jumlah bit IP addressnya? Karena di sini IP address versi 4, berarti dia jumlah bitnya 32 dikurang dengan 24 CIDR-nya sama dengan 8. Nah, di sini ada rumus 2 pangkat H dikurang 2. 2 dipangkat 8 dikurang 2. 256 dikurang 2 sama dengan 254. Jadi, banyaknya host ID yang dapat ditampung dalam IP address ini yaitu sebanyak 254, dimulai dari 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Selanjutnya broadcast ID. Nah, di broadcast ID itu ada perintah pertamanya, yaitu ubah bitnya host ID menjadi bernilai 1 untuk memperoleh nilai broadcast ID. Nah, ini kan alamat IP address. Nah, kita konversi ke bit atau ke biner menjadi seperti ini. Kemudian perintahnya ubah bitnya host ID. Berarti kita ubah yang ini menjadi bernilai 1. Berarti susunan bit broadcastnya seperti ini. Yang tadinya 0 diubah jadi 1. Berarti broadcast ID-nya 192.168.2.255. Selanjutnya, jelaskan karakteristik dari WAN. Selanjutnya itu nomor 3, jelaskan karakteristik dari WAN. Yang pertama, radius jangkauan. Radius jangkauannya luas. Seperti yang kita ketahui, WAN Wide Area Network yaitu merupakan jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu dan perangkat yang lainnya dalam ruang lingkup antar negara. Selanjutnya itu dapat mengakses bandwidth. Nah, jaringan WAN ini memanfaatkan koneksi serial sehingga walaupun lokasinya berjauhan itu masih dapat mengakses bandwidth. Selanjutnya, ketiga, penghubung perangkat yang tidak mampu terjangkau. WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak mampu dijangkau oleh LAN atau MAN karena keterbatasan jangkauan dari LAN dan MAN tersebut. Selanjutnya itu bekerja pada data link. Ini menyangkut pada OSI layer. Seperti yang kita ketahui, OSI layer itu punya beberapa layer. Nah, kalau WAN dia ini bekerja pada data link dari OSI layer dan layer fisikal. Selanjutnya, yang terakhir mencakup berbagai karakteristik geografis. Oke, selanjutnya nomor 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan fungsi dari access point dan switch. Nah, jawabannya persamaan fungsi dari access point dan switch yaitu sebagai penghubung antar komputer dalam sebuah jaringan. Kalau perbedaannya itu ada pada media koneksi yang digunakan, di mana access point dia menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media koneksinya, sedangkan switch menggunakan kabel sebagai media koneksinya. Untuk menganalogikan contohnya itu bisa seperti Wi-Fi wireless dan Wi-Fi menggunakan kabel. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan mengapa istilah jaringan Metropolitan Area Network atau MAN sudah tidak digunakan lagi. MAN dapat dikatakan sebagai suatu jaringan yang merupakan gabungan jaringan LAN. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih mengetahui jaringan gabungan tersebut hanya dengan nama LAN, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jaringan MAN. Selain itu juga komunikasi sekarang semakin meluas atau mendunia sehingga membutuhkan jaringan yang lebih besar seperti WAN. Selanjutnya nomor 6. Jika dalam sebuah tempat terdapat 256 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah LAN atau local area network, tentukan A. IP kelas berapa yang digunakan, alasannya. B. Perangkat apa saja yang digunakan, alasannya. C. Kabel jenis apa yang cocok, alasannya. Mari kita jawab bagian A. IP kelas berapa yang digunakan, alasannya. Di sini dikatakan dalam sebuah tempat
terdapat 256 komputer. Komputer bisa juga dikatakan sebagai host. Nah, kita lihat di sini jumlah host per network berapa? Di sini ada 254, ada 65.534, ada 16 juta sekian-sekian. Nah, kita bisa tentukan bahwa IP bahwa dia bisa menempati IP kelas B karena dia tidak bisa menempati IP kelas C karena hostnya itu kurang. Atau iya, hostnya itu kurang 254, sementara yang kita butuhkan itu 256. Selanjutnya, perangkat apa saja yang digunakan? Alasannya, perangkat yang dibutuhkan itu ada server, router, dan switch. Server itu untuk menyimpan data, memproses dan mengelola data untuk dikirimkan ke komputer klien. Kemudian menggunakan router itu sebagai penghubung antara perangkat yang satu dan perangkat yang lainnya. Kemudian karena di sini ada switch, karena kita akan menghubungkan lebih dari 2 komputer. Kita akan menghubungkan 256 komputer, jadi membutuhkan switch sebagai konsentrator untuk membuat transmisi data itu lebih terarah. Selanjutnya yang C, kabel jenis apa yang cocok? Alasannya, nah karena di sini kita ingin menghubungkan 256 komputer dalam sebuah LAN, maka akan kita gunakan kabel UTP dengan tipe straight karena kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda seperti router ke server, server ke switch, switch ke klien. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Menurut pemahaman saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian.